banyak masalah gitu ya Bang ya. Ya, hanya untuk menyembah. Ya ateis, kau ateis ya? Kau ateis ya? Hah? Udah dijawab ya. Kalau kau ateis ya, itu terserah urusanmu ya. Kau neraka lah kau. Saya jawab sedikit deh. Boleh, Kenapa kita itu menyembah Allah? Supaya kita tidak seperti binatang. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dia hidupnya seperti binatang. Jadi ketika kita itu menyembah Allah supaya kita menjadi baik, maka dalilnya jelas di dalam hadis, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kalau perbuatan kita sudah baik, tidak keji, tidak mungkar, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, tidak seperti binatang. Makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah itu lebih buruk daripada binatang. Ngerti? Ya. Dia ini mau dikasih kehidupan, dikasih surga, tapi tidak mau beribadah. Seibarat orang mau dikasih gaji tapi tidak mau kerja. Inilah dia, saudara kita. Kita jadi patut untuk menghargai, kita tepuk tangan untuk saudara kita ini. Ya, ada orang berusaha untuk memanusiakan dirinya, ada juga manusia yang membinatangkan dirinya. Mantap. Ya. Iya, orang yang mau bebas, itu ya silakan, jadilah binatang. Nah, betul. Apa yang kira-kira binatang yang wajib bagi binatang itu apa Bang? Nggak ada Bang. Nggak ada. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairu khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasul Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Subah versus orang-orang botol, yang dimana ada orang yang mengaku Islam juga di situ bertanya, Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Begitu bodohnya ya, ketika mereka mengaku sebagai Muslim tapi bertanya sesuatu yang tidak logik, ya, tidak ilmiah. Inilah bentuk ketika orang-orang tidak mau belajar, bentuk orang-orang yang sok pintar, ya, mempertanyakan untuk apa Tuhan menciptakan manusia. Kok Tuhan mau cari keuntungan, ini kan goblok, bukan main ya, bodoh, bin tolol. Tapi itulah namanya orang-orang kafir. Baik kaum muslimin, demikian videonya. Kami beribadah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru semesta alam. Nah, kami menyatakan itu dalam hati kami, dalam kalbu kami. Tadi saya sudah mengatakan kepada saudara bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan aku mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kami mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, hati kami mengatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuhan yang kami sembah tahu itu Annallahu as-Sami, tahu, karena Tuhan kami maha mendengar, Tuhan kami maha melihat, Tuhan kami maha mengetahui. Jadi kami tidak perlu melihatnya ke tempat ibadah, ada fotonya, ada patungnya, nggak perlu, karena Tuhan kami maha mendengarkan,
Khusyuk kami mensucikan jasmani kami, mensucikan hati kami menghadap kepada keridaan Allah pencipta langit dan bumi. Allahu Akbar. Duhai engkau zat yang maha besar, hakikat yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu engkau wahai Tuhan pencipta langit dan bumi. Selesai. Oke, mantap. Bisa Silakan. Abang mengucapkan kalimat seperti itu, kalimat-kalimat indah. Di saat Bang Suma itu mengucapkan kalimat-kalimat indah kepada Tuhannya. Yes. Lalu pertanyaannya, Tuhan itu, Bang. berbicara mengenai hakikat Tuhan, kan tadi saya sudah jelaskan saudara, sanurihim ayatina fil afaq. Aku akan memperlihatkan keberadaanku, kebesaranku dan tanda-tandanya. Aku akan berikan di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kalau Anda berbicara mengenai di mana hakikat itu, tadi kan saya sudah mengatakan di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16 dikatakan walaqad khalaqnal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Saking dekatnya Allah itu. Tidak perlu dicari. Kenapa? Kalau Allah itu tak ada, kita tak ada. Karena siapa yang mengatur ritme jantung? Siapa yang mengatur kemudian pupil untuk melihat? Siapa yang mengatur kuping untuk mendengarkan? Siapa yang mengatur pertumbuhan kemudian bibit, nener, semuanya? Padi bertumbuh, terangkat, dipanen, tumbuh lagi, dipanen lagi, tumbuh lagi. Begitu juga ikan di laut, diambil, ada lagi diambil. Siapa yang mengatur itu semua? Itu bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka umat Islam asyhadu, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Simple itu bagi kami, bagi orang-orang yang berakal. Tuhan meliputi segala sesuatu. Hanya orang paganisme yang capek mencari Tuhannya. Ke bukit-bukit cari gunung yang besar, batu yang besar, ke hutan-hutan cari pohon yang besar. Itu hanya ajaran pagan. Menyembah roh-roh itu ajaran pagan. Menyembah makhluk itu ajaran pagan. Sembahlah Dia pencipta langit dan bumi yang meliputi segala-galanya. Jangankan kita bersuara, bisikan hati pun diketahui olehnya. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Apa yang dibisikkan kemudian hati kita diketahui oleh Dia. Jadi buat apa kita mencarinya? Mana ini Tuhan? Di mana Dia ya? Oh, Tuhanku lagi ngumpet. Dia lagi belajar di dalam bait suci. Alamak, apa ini? Apa itu? Yang belajar di bait suci itu adalah Rasulullah, Nabiullah, utusan Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Tuhan Cak Kangkung. Beliau udah tuh Lenyap dia. udah tadi dia lambaikan tangan di kamera. Oh iya, sudah lanjut. Saya nambah sedikit ini, saya ada tertarik tadi. Ya, silakan. Tidak mampu Bang Geras. tidak mampu mendengar kebenaran. Itulah satu-satunya kabur. Tadi guru kita ya teriak Allahu Akbar tadi begitu indah. Kemarin saya debat dengan salah satu pendeta Pantekosta ya. Ini masalah bahasa roh ya. Beliau keteter. Jadi saya bilang begini, Pak Pendeta, saya itu Oke. Nggak ada ayatnya nggak? Ada ayatnya nggak? Maksudnya? Ada ayat yang bahas khusus soal bahasa roh nggak di Al-Quran? Kalau bahasa roh nggak ada, Bang. Saya sudah katakan Tunjukin dong. tadi ke Pak. Mati ya? Iya, nggak ada kan? Di Islam Ada. di Islam Jelas itu nggak? Saudara, di kenapa bicara sendiri? Saya mengatakan tidak ada bahasa roh. Yang ada di Islam itu, yang perlu saudara pahami adalah bisikan kalbu. Bisikan kalbu di Islam itu ada 3.
Oke, ada yang disebut amarah, ada yang disebut lawamah, ada yang disebut mutmainnah. Tidak seperti di Anda, garambang, kak belamakang, piti-piti kanak-kanain. Sandal lecap, sandal lecap. Iya, sandal lecap. Ya, tadi kan bahas-bahas roh. Iya, Tadi bahas Anda bahasa bertanya, roh. di Islam itu ada Kalian kan nggak bahas kemudian bahasa Saya nggak roh? nanya bahasa kolbu. Nggak ada bahasa roh itu. Nggak Kenapa? ada. Kalau Anda Nggak mengatakan bahasa roh, Ya, nggak ada. berarti Anda lagi diam. Dengar dulu. Yang disebut bahasa roh itu Anda diam, nggak ngapa-ngapain, Enggak kan? diam aja. Roh Anda yang berbicara. Tapi kalau masih Kata mengatakan siapa? kura baraba pahamu, kura baraba dadamu, kura baraba Gimana semuanya ya? supaya kamu juga ikut meraba. Gimana? Itu bukan bahasa roh, itu bahasa jasmani. Itu karena mulut berbicara, ada suara. Sekarang aku tanya sama saudara, saudara, kontradiksi yang tidak masuk akal, yang tidak rasional dalam agama Anda. Anda mengerti nggak itu roh? Ada nggak suara roh itu, Bang? Jangan dimik Ada nggak suara? Roh itu ada nggak suara? Kalau roh itu ada nggak aku suara? Tanya, tadi kamu bilang bahasa roh itu bilang. Di mana ayatnya? Ngomong sendiri, bahasa nggak roh itu connect. bilang? Roh itu bisa bicara nggak? Bisa bicara dong. Rohmu nggak bisa Coba, bicara. coba kamu berbicara. Aku tanya Coba cuma, rohmu bicara. rohmu nggak Bisa nggak? bicara. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya. Bisa dong. Bisa. Nah, coba. Bisa. Semua juga. Coba. tahu, Oh, roh Sapa bisa dulu bicara. pendatangmu. Coba. Coba kau bicara, rohmu coba bicara. Bang Alex sabar bang. Coba bicara roh. Zoom. Kalau di Islam kan udah aku bilang samamu tadi, di Islam Kamu itu nggak bisa dengar, yang bisa dengar saya. Jangan main mood Nah, lam. Islam percaya nggak? Saya mau tanya bang. saudara kenapa ya? Saya kan Jangan berbicara. dengar. Kok Anda lagi Saya mau tanya Zuma. Di Islam percaya nggak roh? Dengar. Di Islam percaya nggak roh bisa bicara? Apa di Muslim roh itu nggak bisa bicara? Saya tanya balik. mati meja. Saya sudah katakan di Islam itu ada 3, amarah, lawama, mutmainnah. Masih kau bilang nggak ada? Inilah kalau otak tidak dipakai. Ini komal Islam. Anda harus berakal di sini. Cupu. Anda harus berakal kalau di sini. Bukan gereja ini. Bukan gereja ini, kawan. Oke? Apa sih? Dimati-mati. Bisa kita Bahasa roh itu tunjukkan apa bahasa dulu? roh? Apakah seperti ini? Sebelum saya jawab, bahasa roh itu apa? Bahasa roh adalah Bahasa roh itu bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oke. Gila kau. Sekarang gini Zuma. Kamu mau Gila dengar kau. saya bahasa Di roh? mana dalilnya, weh? Di mana dalilnya? Bahasa roh itu adalah bahasa yang diberikan Roh Kudus. Di mana dalilnya? Dia mau bahasa roh. Dia mau bahasa roh, coba dengerin. Nah, coba. Belum. Coba kau bahasa roh, coba. Coba. Iya. Oke. Sekane mahanalando stakia manunda kia mashirekai. Inda bakara Itu mah bahasa India itu bahasa tubuh itu bahasa lisan, bahasa manusia, jasad itu bukan tiai bahasa roh anjo. Kalau bahasa India. Anjo di kana bahasa roh tidak ada suara pun roh yang berkata-kata, tidak ada suara pun roh berkata-kata setang. Ngapa na bahasa roh? Enteleheng ente kabla makan terok kan di kepopok. Bukan bahasa roh itu tuyul. Injo bahasa jasmani. Terbentuknya suara karena jasmani. Lidahmu yang berkata-kata, baku tumbui antara pipimu yang atas dan bawah, pipi kiri kanan, bibir bawah atas, dengan gusimu dan linamu bergoyang-goyang menghasilkan suara. Itu suara dari jasadmu, tuyul. Tiai ro anjo puna kamanjo ablama. Ane sakit tolo-tolo nama mene pakan de bayi ya, ablama ka. Anjo di kana bahasa roh tenak kula dirangeret kala. Anjo di kana bahasa roh tidak bisa didengar. Dasar tuyul penipu. Inilah kalau keturunan setan, nipunya minta ampun. Bahasa roh, coba saya dengarkan bahasa roh.
Mentere kahe entere jana mekia karu injo tiai bahasa ro injo kaplama pelukat jangang injo bahasa tu injo renna ngapa na tolo kamane kaplama ga itu bukan bahasa roh, itu bahasa tubuh. Nisenji petolo-toloyan tiai bahasa tubuh injo bahasa roh injo yang dikatakan bahasa roh. Dengarkan saya ini bahasa roh, dengar 1, 2, 3. Nah itu bahasa roh. Kau dengar nggak bahasa roh tadi? Kau dengar nggak? Kau dengar bahasa roh tadi? Dengar nggak? Ya tidaklah tuyul, namanya roh yang berbicara. Berarti hati, kalbo. Aneh tepuk roh. Bahasa roh asasi sekarang melaba aku merabahmu, kamu merabahku, akhirnya aku terangsang dan kamu terangsang, terjadilah apa yang tidak diinginkan oleh manusia. Tuyul. Bahasa roh ngapa na bahasa roh kamanjo anjo di kana bahasa roh tena pau kaplama tolo ikut tuyul. Bahasa roh lagi India kan ada sekolah. Kerasukan itu tadi kerasukan. Tolo-toloi. Tiai bahasa roh injo bahasa tubuh, injo bahasa lidah, lisan anjo berkata-kata dan berkana-kana. Kak blama keturunan jin kami memang anjo. Toloi, lembaga. Sudah dulu deh. Bang Nurdin kalau ke sini jangan diminum oli dulu ya. Kamu di tempatmu kumpulan orang-orang tak berakal bisa ku tipu. Dengarkan bahasa roh. Apa injo? Si ciki-ciki-cikine cung-cung. Menciknya mereka cung-cung. Tiai bahasa roh injo. Bahasa manusia itu cuman tidak dimengerti apa maksudnya. Tolo-tolo nah. Anjo di kana bahasa roh, dengarkan. Nah, ini bahasa roh namanya nih. 1, 2, 3. Kamu dengar nggak? Bahasa kalbu mana orang bisa? Itu bahasa roh injo. Dede. Pernah kau dengar ada kemudian orang dari kubur teriak, capik sandalaku kudu. Sering aku minum siagang kanre, cipruka. Pernah kau dengar? Injo roh berbicara? Tidak bisa itu roh berbicara. Roh berbicara bisa, tapi kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak dalam keadaan terjaga, itu baru aneh. Sadar jago lampa akan-akan aku tolong aku. Itu tadi bahasa kerasukan. Aduh. Ya udah kita. Jadi, ya gimana Bang Andi? Ini kayak Terusin dulu ini. Biar semua tak besarin dulu video gambarnya biar dia open cam dulu. Biar statement dia mau statement depan Bang Yuma. Dia ingin mengucapkan terima kasih. Silakan. Dibuka camnya Dek. Hamzah namanya. Wih, cantik nama tahu. Maaf Bang, kalau kalau off cam boleh nggak? Boleh. Boleh nggak apa-apa. Iya, saya belum terlalu berani berhadapan dengan sebanyak ini orangnya. Iya, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Nama asli saya Hamzah. Saya dari Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Oh, iya. Terus bahasa roh juga bukan? Jadi 3 tahun sebelum ini saya beragama Katolik. Namun sebelumnya murtad. Iya, tapi selama saya masuk koma saya nggak pernah mengakui itu karena saya tidak ingin menyampaikan hal itu gitu. Saya bilang saja bahwa saya itu Kristen dari kecil itu. Jadi saya baru memberanikan diri kemarin gitu. Oh iya. Tadi katanya mau buka kamera. Saya belum berani Bang Zuma. Oh siap. Karena ini terlalu banyak orangnya. Saya baru mulai bersyahadat. Iya, Masya Allah. Syahadatnya di masjid? Di TikTok ini
kemarin. Tengah malam banyak Mak, disarankan Abu ya. Udah jam 4 Allahu subuh. Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Saya juga mohon maaf sebelumnya kepada semua sahabat muslim karena saya pernah keluar dan saya sangat takut untuk mengakui hal itu sebenarnya. Jadi saya akui kemarin. Dan saya sebenarnya saya tidak ada membenci agama apapun, cuma saya karena ada terpengaruh oleh teman sebaya saya sendiri, karena teman saya juga ada yang murtad dan saya juga diajak untuk murtad. Ya, berapa tahun di agama sebelah, berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa yang Anda rasakan di sana? Ada pengalaman-pengalaman mungkin yang menurut masuk akal atau tidak masuk akal? Sebenarnya kan di awalnya itu saya pindah itu karena ada keraguan, karena saya juga dibilang tidak terlalu saya bisa dibilang orangnya terlalu duniawi, tidak terlalu mementingkan agama. Tapi karena saya dapat pengaruh dari teman saya ini, apalagi saya juga orangnya bisa dibilang tidak terlalu, misalnya untuk sholat aja saya masih bolong-bolong mungkin ya. Dan saya diajak untuk masuk ke Katolik karena dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan saya waktu itu dengan bodohnya saya termakan dengan ucapan itu dari berbagai macam ajaran yang dia kasihkan ke saya gitu. Ditambah juga teman saya juga ada yang pendeta juga dari orang Kristen asli di sana. Namun selama saya mengikuti peribadatan di gereja di Pasaman Barat, awal-awalnya iya sih saya mengikutinya dengan sering saya ingin mendapatkan kebenaran gitu awalnya, tapi lama-lama kok melenceng gitu rasanya. Ada beberapa ayat yang saya rasanya itu tidak cocok dengan keinginan jawaban saya gitu. Saya juga pernah bertanya ke teman saya, ke pendeta itu, kenapa Yesus itu jadikan sebagai manusia padahal dia adalah pencipta segala hal gitu, pencipta dari segala unsur gitu, termasuk hewan, tumbuhan, manusia, luar angkasa, planet, dan tata ruang, tata surya lainnya gitu. Tapi dia hanya menjawab bahwa Tuhan itu menjadi manusia karena kehendaknya gitu, dan dia itu ingin memperbaiki akhlak manusia gitu, sifat manusianya gitu. Lalu saya itu kayak kurang yakin gitu, kok hanya sebatas manusia, kenapa tidak dengan seluruh ciptaannya, termasuk hanya berfokus kepada bumi gitu. Kalau manusia berarti bagaimana dia bisa membenarkan agama itu di negara-negara lainnya gitu, karena hanya berfokus kepada manusia di daerah sekitar sana gitu kan. Berarti Yesus itu tidak bisa berpindah-pindah ya gitu. Apakah dia hanya bersifat di satu tempat gitu. Dan satu lagi, Yesus ini kan dia di salib ya. Jadi pas di salib itu berarti dia lemah dong gitu, karena dia tidak punya kekuatan karena Tuhan itu setahu saya dia maha kuat gitu, maha kuat dari segala hal gitu. Tapi dari kematian yang seperti itu rasanya itu kematiannya tidak wajar gitu. Dalam keadaan kematian di salib gitu, itu otomatis itu adalah kematian yang bisa dibilang itu dosanya mungkin tidak terhitung gitu. Dan dia saya masuk ke roomnya Elia Mayron, ke roomnya Mikana, dan jawaban yang saya dapat ujung-ujungnya itu hanyalah imani saja. Itu rasanya itu bukan jawaban menurut saya, karena saya butuh kekuatan dalil gitu untuk memperkuatkan jawaban saya yang saya inginkan, terutama tentang ketuhanan, karena di mana-mana pun agama itu semuanya bersumber dari Tuhan gitu. Pucuknya itu adalah Tuhan gitu. Kalau Tuhannya bermasalah, bagaimana mau ke bawahnya gitu. Kalau sudah bermasalah Tuhan kayak gitu, apalagi Tuhan dibilang ada Tritunggal, saya tidak yakin gitu. Karena kalau bertiga otomatis mereka bisa bertengkar dong kayak manusia juga, karena
otomatis manusia aja dia ingin nomor satu dari segala hal gitu. Tuhan otomatis dia harus satu dong, karena dia menguasai segala hal. Dia tidak mungkin ada tiga gitu. Dan ujung-ujungnya jawabannya apa? Imani saja. Dan itu rasanya itu bukan jawaban yang pas gitu menurut saya. Akhirnya saya cobalah pelajari lagi. Kayaknya ini kesalahan saya sebenarnya. Kiranya jawaban saya itu ada di Al-Quran gitu, tentang tata surya, tentang tumbuhan, hewan, manusia. Semuanya ada di Al-Quran. Bulan, matahari, kemudian Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu. Saya coba baca-baca juga kisah-kisah para nabi. Kemudian saya juga melihat bahwa Allah itu satu gitu. Berarti dia adalah yang maha satu. Berarti dia menguasai dalam segala hal dan tidak ada perlawanan dan perdebatan dari kekuasaan ketuhanan gitu. Karena kalau Tuhan aja punya kuasa lebih dari satu, misalnya dia orang gitu, satu orang atau dua orang, tiga orang, maka itu akan terjadi perdebatan, pertengkaran. Karena saya melihat dari kenyataan kehidupan di manusia gitu. Manusia aja banyak, mereka ingin menjadi nomor satu, ranking satu, pasti hanya satu orang yang lebih tinggi daripada yang lainnya gitu. Dan saya rasa kalau untuk Yesusnya sendiri itu rasanya nggak masuk akal ajarannya, karena dia sendiri saja asal usulnya itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan gitu. Iya. Itu Bang Zuma. Siap, luar biasa. Ditambah Bunda Maria. Bunda Maria itu kan wanita melahirkan Yesus. Otomatis kok bisa Yesus dilahirkan gitu? Dia kan Tuhan, harusnya dia bisa dong berdiri sendiri. Kenapa harus dilahirkan lewat Maria gitu? Kenapa harus butuh bantuan dari Maria? Kan dia merasakan dirinya Tuhan gitu. Berarti dia nggak kuat dong gitu. Dia nggak kekal dong gitu. Karena dia ada diciptakan. Berarti dia adalah makhluk yang diciptakan karena dia dilahirkan gitu. Saya beranggapannya seperti itu, karena Yesus itu adalah ciptaan karena dia dilahirkan gitu. Melalui manusia juga. Gitu sih Bang Zuma. Iya. Betul, analisa itu salah satu metode ya untuk menemukan kesimpang siuran antara kebenaran akal dengan kitab yang dikira wahyu, kan gitu. Akal kita berkata A, tapi kitab sajiannya berkata G, berkata B, dan seterusnya. Sehingga orang-orang yang cenderung mendudukkan akal sebagai tolak ukur dalam beragama itu akan resah, hatinya akan gelisah gitu, karena menemukan kepercayaannya kok bertentangan dengan akal saya gitu loh. Tapi kalau di Islam betul, apa yang menjadi prosesi ibadah kita atau apapun yang menjadi submateri keislaman kita itu tidak pernah sedikit pun bertentangan dengan akal. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Dan yang sangat luar biasanya Al-Quran, antara pewahyuan dengan zaman kita hari ini itu ada perkembangan ilmu pengetahuan, ada pergerakan pola hidup manusia secara dinamis. Kehidupan kita tidak statis tapi berkembang dari semua aspek pengetahuan, kemudian kesimpulan-kesimpulan kita, cara nangkap kita, cara kita menyampaikan pesan, kemudian apalagi didukung oleh zaman yang digital, semua serba internet. Al-Quran tidak hanyut. Al-Quran tidak tergerus oleh zaman. 1400 tahun silam, seperti apapun metode, seperti apapun kemudian nuansa daripada kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan dunia secara global, Al-Quran tidak bisa kemudian tertinggal. Al-Quran tetap saja berdiri dengan kokoh sebagai tonggak tiang yang sangat-sangat kuat, yang tidak bisa dilumpuhkan oleh hukum atau aturan manusia sehebat apapun manusia itu. Al-Quran tetap dengan kokoh mempertahankan kemudian kalamullah yang ada di dalamnya. Semua tunduk.
ditemukan barang baru, ditemukan hal yang baru, ditemukan zaman yang modern, zaman yang betul-betul mencerminkan adanya manusia ini mengalami perkembangan dari seluruh aspek pengetahuan. Al-Quran tetap ada di situ, bahkan apa yang mereka temukan lebih dulu sudah ada di Al-Quran. Bagaimana dengan kitab yang lain? Ular makan debu, singa makan jerami, anak lebih tua 2 tahun daripada ayahnya. Itu semua bertentangan dengan ilmu pengetahuan, nggak cocok. Nah, sehingga generasi muda saat hari ini kemudian di barat itu jarang lagi mereka ke gereja. Kenapa? Ya, tahulah zaman sekarang anak-anak kecil aja ngerti sekarang dia kan. Anak-anak kita tuh yang masih kecil 3 tahun, 4 tahun, mereka sudah mahir mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya sains dan seterusnya. Dan itu kalau mereka mencoba untuk menganalisa kepercayaan mereka dengan akal sehat mereka, mereka akan kecewa. Kok ada Tuhan jadi bayi? Gimana ini? Yang menjaga alam semesta, yang mengatur ritme hujan. Ya, siapa kalau dia sudah jadi bayi? Kan gitu. Jadi orang-orang ini cenderung kemudian menggunakan akal, pasti meninggalkan itu. Nah, mereka yang sebagai perpanjangan tangan setan akan mencoba untuk mempertahankan orang-orang untuk tidak keluar, sehingga rumah ibadah mereka rubah jadi apa? Jadi semi bar, semi diskotik, supaya orang-orang masih tertarik di dalamnya. Bahkan mereka dengan berani membuat gereja yang khusus untuk untuk orang-orang yang agak miring gitu ya. Banyak, bahkan mereka bikin kitab, buku agama yang spesial untuk orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Itu apa? Karena cerminan bahwa apa yang mereka percayai, baik itu secara agama ataupun secara kitab, itu tidak bersumber dari Sang Yang Maha Suci. Nah, itulah yang terjadi. Berbeda dengan Islam. Islam, kalaupun dia kemudian mengalami penurunan, ya bukan karena Al-Quran tertinggal zaman, tetapi kaumnya, umatnya yang meninggalkan Al-Quran. Al-Quran menurun pengikutnya, Al-Quran menurun aktualisasi daripada penganutnya, bukan karena Al-Quran itu tertinggal zaman, bukan, tetapi karena umatnya yang meninggalkan Al-Quran dan lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu ajanya. Tapi kalau dari segi ilmu pengetahuan, oh Al-Quran lah hebat, Al-Quran lah jagonya. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini mualaf juga kayaknya nih. Kan jangan pakai kayaknya dong, Bang. Ya, aku ada pertanyaan, boleh nggak nanya sama Bang Yohanes nih, Bang? Bang Yohanes ini boleh. dari Katolik ya? Iya. Dari Katolik apa namanya, murtad atau apa, Bang, tadi kurang jelas? Iya itu. Saya nggak berani mengucapkannya karena saya malu sih kalau mengucapkan hal itu. Tapi ada niat masuk Katolik, Bang? Karena saya dari Katolik, Bang. Saya sudah berproses untuk membandingkan tentang Katolik dengan Islam beberapa minggu ini. Jadi saya rasa jawaban saya juga sudah ada di Al-Quran gitu. Gini, mau banding yang lebih absurd nggak, Bang? Yang lebih kena nggak? Saya dari Katolik, saya 42 tahun. Saya sudah mantap soalnya. Saya nggak mau lagi. Mantap ke Saya mana? sudah mantap untuk ke Islam. Oke. Maaf ya, Bang. Iya. Enggak, maksudnya gini loh. Apa namanya, lebih meyakinkan lagi kalau seandainya mungkin saya itu baru 4 tahun ya di Islam. Tapi keyakinan saya di Islam pada saat ini, karena saya hanya mencoba untuk membandingkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Itu pertama. Saya membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab. Ya, saya cuma berpikir bahwa di mana firman Allah yang ada di Alkitab. Ini simpelnya aja.
Simpelnya aja, di mana firman Allah ya yang ada di Alkitab, terutama di Perjanjian Baru, karena kita itu selalu diajarkan di Perjanjian Baru. Ya, kalau Al-Quran, kira-kira kalau Itu tujuannya untuk apa, Bang? Saya pengen tahu tuh, Bang. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Ibadah kepada Tapi, Dia Bang, sang pencipta. Ya. nah, nih, jadi gini. Yang namanya Gusti Allah itu kan mah segalanya. Dia nggak perlu untuk disembah, dia udah nggak perlu untuk dia mah segala-galanya gitu. Tapi dia menciptakan makhluk. Dede. Apa tujuannya itu? Coba saya pengen tahu. Allah menciptakan tujuannya agar manusia menyembah dirinya. Sedangkan dia kan udah mah segala-galanya, tidak perlu disembah juga, dia udah mah segala-galanya tuh, Bang. Coba saya pengen tahu. Allah kemudian mengajarkan manusia untuk menyembahnya bukan untuk dirinya. Bukan supaya kekuasaannya itu bertambah, enggak. Allah menciptakan manusia ya untuk menyembah dirinya. Siapa yang mau mengatur Allah kira-kira? Anda? Anda yang mau mengatur? Seperti itu, Pak. Jadi kayak semacam kita misalkan nih, kita menciptakan sesuatu, terus sesuatu itu menyembah kita, sedangkan kita juga nggak perlu disembah, kita udah menciptakan dia, nggak perlu dia ada juga, kita nggak perlu gitu. Maksudnya tujuannya gitu. Kita dihidupkan, setelah itu kita dimatikan, ya sudah seperti itu. Nah itu apa ya, dibilangnya itu untuk apa gitu lah. Harus ada seperti itu. Ya sudah gampang, nggak usah menyembah, Bang, bebas. Kan Allah tidak memaksa. Ada nggak Allah memaksa Anda menyembah? Kan Allah mengatakan, wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah aku turunkan ke bumi. Yang mau beriman kepada aku silakan. Yang tidak mau beriman juga silakan. Ya Anda nggak mau beriman ya silakan, nggak ada yang memaksa. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam dinul Islam. Anda mau murtad hari ini juga boleh. Anda mau jadi ayam, mau jadi sapi juga boleh, silakan. Silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi manusialah yang ditanya apa yang kalian kerjakan setelah aku ciptakan. Anda terlalu banyak utang ya, Bang? Terlalu banyak utang, terlalu banyak masalah. Gitu ya, Bang ya? Ya, hanya untuk menyembah. Ya ateis, kau ateis ya? Kau ateis ya? Udah dijawab ya. Kalau kau ateis ya, itu terserah urusanmu ya. Kau neraka lah kau. Saya jawab sedikit deh. Kenapa kita itu menyembah Allah? Supaya kita tidak seperti binatang. Lihatlah orang-orang yang tidak mau menyembah Allah, dia hidupnya seperti binatang. Jadi ketika kita itu menyembah Allah supaya kita menjadi baik, maka dalilnya jelas di dalam hadis, inna sholata tanha anil fasa wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan kita dari keji dan mungkar. Kalau perbuatan kita sudah baik, tidak keji, tidak mungkar, maka kita akan menjadi manusia yang mulia, tidak seperti binatang. Makanya Allah mengatakan bahwa orang-orang kafir yang tidak mau menyembah Allah itu lebih buruk daripada binatang. Ngerti? Dia ini mau dikasih kehidupan, dikasih surga, tapi tidak mau beribadah. Seibarat orang mau dikasih gaji tapi tidak mau kerja. Inilah dia, saudara kita. Jadi untuk menghargai, kita tepuk tangan untuk saudara kita ini. Ya, ada orang berusaha untuk memanusiakan dirinya, ada juga manusia yang membinatangkan dirinya. Mantap. Ya. Iya, orang yang mau bebas, itu ya silakan. Jadilah binatang. Nah, betul. Apa yang kira-kira binatang yang wajib bagi binatang itu apa, Bang? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Bebas-bebas yang aja. Wajib bagi binatang. Ayam berkumpul, waktunya sholat maghrib. Monyet, mandi sana junub. Waktunya kalian buka puasa. Enggak. Jadi kalau Anda kemudian ingin
Jadi ada aturan, menciptakan jadi manusia monyet aja bang. Jadi hanya monyet. untuk menyembah dirinya gitu, Bang. Iya. Kita beribadah untuk diri kita Eh. sendiri. Coba anda ciptakan apa yang bisa anda ciptakan, ya anda juga boleh suruh mereka untuk menyembah anda, boleh, silakan. Oh gitu, intinya seperti itulah Bang ya, gitu. Jadi Iya. Allah menciptakan manusia jadi hanya untuk menyembah dirinya gitu Bang ya. Iya. Gitu, oke. Tanpa dikasih oksigen, tanpa dikasih makanan, minuman, mata, tangan, kaki, disuruh aja nyembah. Tapi kalau menurut saya, disembah juga dia udah maha segalanya kan Bang. Iya, Allah maha segalanya, dan Allah kemudian menciptakan manusia untuk menyembah dirinya bukan karena Allah itu kekurangan, tidak. Justru karena kasih sayang Allah itu ada pada manusia, makanya manusia diberikan perintah. Kita diciptakan nih Bang, sudah diciptakan. Itu bagian dari rasa syukur kita, maka kita taat kepada Allah atas perintahnya. Andai kan kau lahir cacat, Tujuannya gitu, tujuan Allah kita itu sebagai rasa syukur Ya kita udah, kepada gini Allah. aja bang, Kita daripada taat. ribet, nggak usah nyembah. Bukan, Gak usah lah kau. mau tahu Nggak Bang. usah, Jadi Bang. binatang Nggak lah. usah. Nggak Nggak usah nyembah bang. Bukan saya nggak mau nyembah, jadi intinya kita kan umat beragama harus benar-benar paham intinya gitu Lo ya. kok beragama lagi? Gak usah Maksudnya Iya, tadi beragama. kan saya udah bilang saudara, saya udah ngomong tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kita ini hamba, kita ini ciptaan. Sebagai ciptaan yang punya otak, kita lakukan apa yang pencipta kita perintahkan, bukan menentangnya. La yus'al amma yaf'al. Allah tidak ditanyai tentang apa yang dikerjakan. Sekarang Anda menjadi laki-laki, pernah nggak sebelum Anda jadi laki-laki, sebelumnya Anda koordinasi dengan Tuhan? Ya Rabb, nanti kalau saya dilahirkan, kau ciptakan di bumi, saya jadi laki-laki ya, dari seorang rahim wanita bernama ini, istri seorang pejabat, ya harus. Ada nggak kayak gitu? Enggak. Seketika Allah ciptakan, Anda tercipta. Anda harus tunduk pada perintahnya. Itulah Tuhan. Makanya jalankan kemudian seluruh perintahnya dengan ikhlas, dengan ridha. Oke Bang. Anda tidak mau menyembah, tapi Anda masih hirup udaranya. Ya pakai aja lakban, tutup lakban, hidung dan mulut. Saya ingin tahu Tutup mata, jangan rasakan nikmatnya. manusia itu supaya hanya untuk menyembah gitu Pak. Itu Bang ya. Lalu ya dijamin oleh dia untuk keselamatan untuk akhirat. Iya, betul itu saudara, betul. Jadi kita dicipta oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Siap Bang. Ya maksudnya gini loh, saya mah mikirnya kita sudah diciptakan suruh nyembah, sudah dimatikan gitu kan. Jadi apa untungnya buat dia gitu. Sedangkan dia kan udah masuk segala-galanya gitu Bang. Allah tidak mencari keuntungan. Keuntungan itu ada pada diri kita. Kita diciptakan, kemudian kita dipersiapkan surga. Di surga itu kita hidup kekal, bahagia, di sana tak ada lagi ibadah. Salto-salto Anda di sana kalau Anda mau. Oke deh Bang. Cukup Bang. Siap. Ini Bang. Siap. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristal. Bang, Budaku mengintip kata Bang Zuma tadi dengan manusia yang tidak berakal tadi. Yang pertama itu siapa namanya tadi? Mengaku-ngaku liberal ya. Dengar teman-teman ya, jangan mengikuti jejak dia itu. Ya. Teks original kau roh ya. Ini nih, teks original kau bilang itu roh itu hantu dewa. Ya, teks original kau roh itu hantu dewa, bisa berwujud dan juga menjelma. Banyaklah kau belajar dan membaca agar kami punya lawan sedikit yang setara ya. Roh dewa itu penauma, sesosok hantu yang kalian percaya dengan iman buntu. Akal logika kalian tidak lebih sebongkoh batu, dialog dan berdebat kalah selalu dan mati kutu. Tulisan 4 bukumu itu hasil penyelidikan, bukan wahyu dan bukan firman Tuhan. Semua dari narasumber tulisan wartawan, tutorial cita-cita, angan-angan dan harapan, namun hasilnya bobrok ditampar kenyataan.
Kau bangga dengan mengaku konsep liberal, narasi bodoh, asumsi liar, akal yang nakal. Kalau cuma pembangkang dan sifat bebal, mending kau turun nangis curhat kau sama bantal. Kafir laknat, penganut salibis liberal, menantang pola pikir absolut yang rasional. Semua argumenmu fatal dan gagal total. Pergi ke bengkel, segera otak kau tambal. Ya, yang tidak menyembah Allah adalah binatang, bebas, buas dan tidak ingin dilarang. Tak punya akal dan bebas menantang, pantas kau mirip seekor parakang. Sekian, terima kasih, stay tune. Mantap, keren. Oke, saudara ya, keren. Ferry selamat malam. Kristen Muslim Bang. Ahi bikin kopi dulu, Ahi, silakan Ahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ahi. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana orang-orang kafir itu benar-benar tidak berakal ya. Jangankan bersoal jawab, yang ketika ditanya mesti menjawab ya, sudah barang tentu dia akan bingung. Sementara bertanya saja mereka bingung. Untuk bertanya saja mereka tidak bisa, apalagi menjawab. Namun pun demikian, mereka merasa pintar. Mereka merasa pandai. Mereka merasa orang-orang yang berilmu, merasa mereka merasa orang-orang yang berpengetahuan tinggi, dengan asumsinya, dengan dengan karangan ceritanya, bersilat lidah ya, memutar-mutarkan lidahnya dengan segala kebodohannya, namun merasa pintar ya, merasa dirinya pintar. Itulah orang-orang kafir. Maka ketika kita menjadi seorang muslim, mendengarkan argumentasi orang-orang kafir itu, di antara geram juga ada mau tertawa gitu ya. Di samping kita mau tertawa juga geram gitu. Begitu bodohnya manusia seperti ini gitu ya. Mau tertawa tapi geram gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dan يا هدي يا بشير يا طبيب